Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 7 dengan tema iman yang teguh dikala menderita. 2 Timotius pasal 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan tentang pengajaran Rasul Paulus kepada anaknya atau murid yang terkasih, Timotius, untuk teguh di dalam iman dikala menderita. Surat kedua ini disampaikan kepada Timotius dari Rasul Paulus bahwa di dalam penderitaan karena mengikut Yesus atau prajurit Kristus harus kuat. Seperti nyanyian Laskar Kristus, majulah ikut perang. Rasul Paulus mendoakan Timotius supaya ia diberikan kepintaran, iman yang kuat, semangat, dan supaya ia selalu memohon petunjuk dari Tuhan. Dan Timotius diharapkan menjadi prajurit atau Laskar Kristus yang tangguh dan sebagai pemberita Injil. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengar tentang nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya, tertulis di ayat 1 sampai dengan ayat 13 di kitab Timotius pasal 2 ini. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita.
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita sebagai Laskar Kristus menjadi bagian dari pemberitaan Injil, dan Tuhan sendiri menjamin dan menyertai kita. Mari beritakan Injil di lingkungan kita dan dimanapun kita berada. Amin. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan, firman Tuhan yang membuat kita menjadi Laskar Kristus yang setia. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Salam.